ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari. Dan masih di kitab Al-Wudu, di rangkaian hadis-hadis yang berkaitan dengan wudu versi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di sahihnya, di bab ke-6-nya untuk hadis 139, bab isbaghul wudu. Dan Abdullah bin Umar mengatakan bahwa isbaghul wudu yaitu al-inqa. Isbagh al-wudu al-inqa. Isbagh dia itu menyempurnakan wudu. Dan menyempurnakan wudu itu ada dua macam. Menyempurnakan wudu ada dua macam. Yang pertama, menyempurnakan dari segi kesempurnaan yang sunnah, sehingga total sempurna, betul-betul mengamalkan semua rukun dan sunnah dalam wudu. Ini al-isbagh al-kamil, yaitu perfect. Sampai sunnahnya itu juga dilakukan dalam wudu, seperti membasuh 3 kali, 2 atau sampai 3 kali maksimal. Maka ini adalah yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, al-isbagh yang wajib, menyempurnakan yang sifatnya wajib. Maka menyempurnakan yang sifatnya wajib yaitu mencukupkan dengan apa yang menjadi kewajiban dalam wudu, seperti mengamalkan rukun-rukunnya, tapi tidak sampai melakukan sunnahnya. Dan dua-duanya sah. Yang paling afdal yang pertama, yaitu menyempurnakan secara total, sampai sunnah-sunnahnya juga dilakukan semua. Dan dua isbagh ini tentu melazimkan sahnya wudu itu. Seseorang mencukupkan yang wajib dari rukun wudu, itu sudah mencukupkan untuk mensahkan wudu itu. Yang pertama tadi, sampai semua sunnahnya disempurnakan, maka ini betul-betul mendulang dan mencari yang sempurna dari wudu. Adapun yang kedua, mencukupkan dengan yang dua rukun saja dalam wudu, maka ini yang disebut sebagai al-wudu al-khafif, yaitu wudu yang ringan dan sah. Wudu yang ringan dan sah. Kita mulai dari hadis 139, Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Musa bin Uqbah an Quraib maula ibni Abbas an Usamah bin Zaid annahu sami'ahu yaqul. Usamah bin Zaid, ya di sini Quraib mendengar Usamah bin Zaid berkata, dafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Arafah syi'bi nazala fabal.
Ya, Rasulullah SAW bertolak dari Arafah. Dari Arafah, yang mana itu tanggal 9 Dzulhijjah. Yang kalau misalnya di Arafahnya para jemaah haji mereka disyariatkan wukuf, bahkan itu adalah inti dari haji. Adapun yang tidak berhaji maka disyariatkan untuk puasa. Rasulullah SAW bertolak dari Arafah sampai ketika beliau berada di satu tempat, beliau turun. Maksudnya turun dari ontaknya, turun dari kendaraannya, fabala. Kemudian beliau kencing. Thumma tawadda'a wa lam yusbighil wudu. Kemudian beliau tawadda'a, yaitu wudu, wa lam yusbigh al wudu. Dan beliau tidak menyempurnakan wudunya. Wudu tapi tidak menyempurnakan dari segi apa? Dari segi sunnah-sunnahnya dilakukan. Melainkan simple, yang penting sah dulu wudunya. Ini maksud dari isbagh wudu dalam hadis ini. Yaitu menyempurnakan dari segi, tidak menyempurnakan dari segi sunnah-sunnahnya tidak beliau lakukan. Hanya beliau yaitu fast wudu, yaitu cepat wudunya. Yang penting rukunnya, taklil dan takhfif, meringankan dan menyedikitkan untuk wudunya. Tapi wudunya sah karena rukunnya dilakukan. Fakultu, maka aku berkata, as-salata ya Rasulullah. yakni apakah engkau ingin salat wahai Rasulullah sekarang? Maka kata Rasulullah SAW, as-salatu amamak. Salat ada di tempat depanmu, yaitu salat ada di Muzdalifah nanti. Farakiba, maka Rasulullah kemudian naik kendaraan lagi. Falamma ja'al Muzdalifata nazala fatawadda. Ketika Rasulullah SAW datang ke Muzdalifah, kemudian beliau pun turun lagi dan beliau berwudu lagi. Fa'asbaghal wudu. Dan beliau di wudu yang kedua ini beliau melakukan isbagh wudu, yakni menyempurnakan wudunya ini dengan seluruh dari sunnah-sunnahnya total. Thumma uqimatis shalah. Kemudian didirikanlah salat maghrib, fasallal maghrib. Ya, fasallal maghrib. Thumma anakha kullu insanin ba'irahu fi manzilih. Dan orang-orang seluruhnya yaitu memarkirkan ba'irnya atau kendaraannya di tempat mereka turun, yaitu seorang orang ikutan untuk salat maghrib. Thumma uqimatil isya'u fasalla. Setelah salat maghrib kemudian dilakukan salat isya. Uqimat yaitu di sini uqimat qamat salat isya. Kemudian salat. Walam yusalli bainahuma. Dan antara kedua salat itu, maghrib dan isya, itu tidak ada salat lagi. Antara keduanya, maksudnya habis maghrib salat apa kayak gitu, enggak. Habis itu langsung salat isya, yakni jamak salat maghrib dan isya. Dari hadis ini kita mendulang beberapa faedah. Sama yaitu bolehnya berkendaraan tentu dalam menunaikan ibadah haji. Bolehnya berkendaraan, kalau zaman ketika itu ya onta. Kalau zaman sekarang ya mobil atau bis jika memang disediakan dan mampu untuk berkendaraan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dianjurkannya untuk segera bersuci setelah berhadas. Dianjurkannya untuk segera bersuci setelah berhadas. Ya, kita tahu hadas ada dua, besar dan kecil. Hadas besar itu junub untuk laki dan perempuan. Dan haid atau nifas untuk perempuan. Nah, untuk junub, seseorang ketika junub dianjurkan untuk segera mensucikan diri dengan mandi junub. Dianjurkan, tidak harus segera. Ya, dianjurkan untuk segera untuk mandi junub supaya bebas dari hadas besar ini. Namun jika tidak, maka tidak apa-apa, ditunda selama tidak keluar dari waktu salat fardu. Baik.
Kemudian kalau untuk haid atau nifas, maka seorang perempuan setelah selesai haid atau nifasnya dan dia menyadari itu, maka dianjurkan untuk segera mandi haid atau mandi nifas. Dan kemudian melakukan sholat yang ada pada waktu tersebut jika itu di waktu sholat. Dan jika dia selesai haid atau nifasnya di akhir waktu sholat tertentu dari sholat fardu, maka wajib bergegas untuk mandi segera supaya bebas dan dibolehkan untuk sholat, diizinkan untuk sholat. Misal seorang perempuan dia tahu sekarang, oh saya udah selesai nih, dia jam 5.30 misal, 5.30 sore dia udah selesai. Maka wajib segera, kalau ini wajib segera untuk mandi agar dia bisa sholat asar. Enggak boleh dia tunda entar pas mau maghrib, pas maghrib nanti baru dia mandi, enggak boleh. Harus segera mandi, kecuali kalau memang mungkin dia di perjalanan tidak mampu untuk mandi dan seterusnya untuk sementara. Maka di sini para ulama mengatakan jika itu mepet waktunya dan tidak memungkinkannya untuk memakai air dan sudah mepet waktu akhir salat ini, maka dia bertayamum. Karena tidak mampu untuk menggunakan air, dia bertayamum dengan niatan mengganti mandi haid. Dan setelah dia tayamum, dia lakukan salat asar di penghujung waktunya. Seperti itu. Dan itu rincian itu ada suatu saat. Kemudian hadas kecil, ya seperti buang angin, BAB, BAK dan seterusnya, menanggulanginya dengan wudu. Dianjurkan siapapun yang berhadas kecil segera untuk menanggulanginya dengan wudu untuk menjaga sucinya dia. Dan Rasulullah SAW adalah orang yang menjaga kesuciannya setelah menunaikan hajat atau berhadas kecil, beliau langsung segera wudu. Buktinya hadis ini. Ya, ketika beliau fanazala fabala, ketika beliau turun dari kendaraannya, kemudian beliau pipis, kencing, thumma tawaddo'a, beliau kemudian berwudu. Jadi bergegas untuk memberikan kondisi untuk dirinya status suci lagi setelah berhadas kecil. Taib. Kemudian faedah berikutnya yang tadi kita sebut, isbagh, menyempurnakan wudu ada 2 macam. Yang pertama, menyempurnakan dengan menunaikan seluruh rukun dan juga kewajiban, seluruh rukun dan juga seluruh sunnah dalam berwudu. Rukun dan sunnah semua ditunaikan. Maka ini yang paling tinggi nilai dan pahala wudunya. Adapun isbagh yang kedua, menyempurnakan rukunnya saja. Sementara sunnahnya tidak dilakukan, mungkin karena waktunya mepet, atau pengen cepat-cepat, atau memang pengen aja, maka ini tidak masalah. Kalau misalnya dia kumur-kumur dan istinsyaq, istinthar itu sekali saja misalnya, udah cukup. Kemudian membasuh wajah sekali saja cukup. Kemudian tangan sekali saja cukup. Kemudian kaki sekali saja cukup. Maka ini sah wudunya. Ini isbagh juga, isbagh namanya, menyempurnakan. Itmam, menyempurnakan. Tetapi penyempurnaan dari segi cukup mencukupi wajibnya saja. Nah, ini yang Rasulullah lakukan. Beliau wudu tapi tidak menyempurnakan secara sunnahnya semua, melainkan cepat beliau wudunya. Ya, itu. Jadi isbagh itu ada 2 macam tadi ya. Maka siapa yang cepat-cepat wudunya, namun walaupun cepat-cepat semua rukunnya ditunaikan, maka dia sah wudunya. Walaupun sekali-sekali doang. Kemudian faedah berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah, bahwasanya bagi jemaah haji, ya, mereka melakukan salat jamak salat di Muzdalifah. Dan ini fiqih tentang haji. Faedah berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah, hukum jamak salat. Hukum jamak
solat fardu maksudnya. Jamak solat fardu. Ketahuilah bahwasanya jamak itu beda dengan qasar. Jamak itu beda dengan qasar. Jamak itu adalah pengkompromian dan penggabungan dua solat yang diperbolehkan untuk digabungkan dalam satu waktu. Baik takhir maupun takdim. Baik takdim maupun takhir. Adapun qasar, maka qasar itu adalah memendekkan atau meringkas solat, memotong solat yang jumlahnya 4 menjadi 2. Yang jumlahnya 4 menjadi 2. Baik jamak maupun qasar itu masing-masing ada alasannya. Tidak sembarang semaunya bukan, tetapi ada alasannya. Dan alasan untuk jamak solat itu lebih banyak dibandingkan alasan untuk qasar solat. Karena qasarnya solat itu disebabkan rukhsah dan keringanan karena safar. Jadi hanya berkisar di masalah ini saja kalau qasar, memendekkan salat. Adapun jamak salat, maka ini lebih luas lagi sebabnya. Kadang karena safar, kadang karena kesulitan. Ya, kadang karena safar, kadang karena kesulitan. Ya. Seperti mau operasi, ya, atau hujan bagi jemaah masjid, maka ini bisa untuk menjamak, ya, dan seterusnya. Maka di sini perbedaan jamak dan qasar. Kemudian Rasulullah di sini melakukan jamak salat maghrib dan isya. Saya kita ketahui bahwasanya paketan jamak maka dia ada di zuhur asar atau maghrib isya. Baik jamak takdim di waktu zuhur dan waktu maghrib, atau jamak takhir di waktu asar atau isya dan isya gitu. Maka inilah jamak salat, menjamak salat, dan ini di salat fardu, di salat fardu. Dan jamak bisa dilakukan tanpa qasar mungkin. Bahkan kadang-kadang orang menjamak salat nggak boleh qasar karena dia bukan musafir. Dia tetap salat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Contohnya seorang musafir, calon musafir, dia mau berangkat nanti jam 2.30 siang. Kemudian dia salat 4 rakaat di masjid bersama dengan imam dan jemaah. 4 rakaat zuhur. Setelah selesai salat, kemudian salat zuhur, kemudian dia karena tahu nanti dia bakal safar, boleh baginya untuk salat asar, menjamak salat asar. Jamak salat asar. Yakni setelah salat zuhur. Berapa rakaat? Bolehkah dia salat 2 rakaat asar? Nah, ini pertanyaan. Bolehkah dia salat 2 rakaat asar? Jawabannya tidak boleh. Dia harus salat 4 rakaat asar setelah salat zuhur itu. Kenapa tidak boleh? Karena qasar itu hanya untuk orang yang terkena hukum musafir. Sementara dia belum bersafar. Baru berniatan mau safar, tapi belum safar. Maka dia wajib salatnya 4 rakaat dan boleh jamak dengan salat zuhur. Jadi ini harus bedakan antara jamak dan qasar, itu beda. Ya, beda. Seperti itu. Ya. Baik. Itu tentang masalah jamak salat. Dan jamak salat namanya jamak maka dilakukan secara berurutan dan juga karena digabungkan maka dilakukan segera semampunya setelah salat yang pertama. Dan 2 kali iqamah, 1 kali azan. Sebagaimana dalam dalil lainnya disebutkan sekali azan, 2 kali qomat, dan setiap dari sebelum salat dari 2 itu dia qomat atau ada yang qomat. Ya, kalau dia sendiri boleh dia qomat untuk dirinya sendiri. Kalau bareng-bareng salat jamaahnya jamaah, maka 1 orang mengqomati, yaitu selain makmum. Seperti itu untuk fikih jamaah salat.
Kemudian bab berikutnya dalam Sahih Bukhari bab ke-7 dalam kitab Al-Wudu, babu ghuslil wajhi bil yadaini min ghurfatin wahidah. Bab membasuh wajah dengan kedua tangan dari cidukan yang satu jumlah, dari satu cidukan, dari satu pengambilan air. Haddatsana Muhammad bin Abdul Rahim قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mencontohkan bagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu tawaddaa fa ghassala wajhah. Bahwasanya Ibnu Abbas berwudu, kemudian beliau membasuh wajahnya. Jadi membasuh wajahnya. Thumma akhadha ghurfatan min ma. Kemudian beliau mengambil satu ghurfah dari air, ya, satu pengambilan dari air. Satu tangan dari air, ya. Satu cidukan dari air diambilnya. Famat madabiha wastansyaqa. Kemudian beliau kumur-kumur dengan air cidukan tersebut dan istinsyak, yaitu menghirup air melalui hidung dan mengeluarkannya kemudian istinthar. Thumma akhadha ghurfatan min ma faja'ala biha hakadha. Kemudian beliau mengambil satu cidukan air dan menjadikannya seperti ini. Dikatakan adhafaha ila yadihil ukhra. Beliau kemudian melakukannya ke tangannya yang lain, faghassala bihima wajhah. Dan beliau membasuh dengan kedua tangannya wajah itu. Jadi maksudnya ini air kan wadah, air bejana. Diambil dengan tangan kanannya, kemudian bareng-bareng dengan ini ke tangan dan membasuh wajah dengan kedua tangannya itu. Ya. Tsumma akhadha ghurfatan min ma. Setelah wajah, beliau ambil lagi airnya dengan tangannya, faghassala biha yadahul yumna. Dan beliau membasuh tangan kanannya. Jadi tangan kiri ngambil, tangan kanan dibasuh. Ini. Terus zaman itu ketika itu nggak pakai keran. Jadi ngambil air dari wadahnya langsung. Thumma akhadha ghurfatan min ma, kemudian beliau ngambil lagi air dari wadah itu dengan tangan kanannya, ya. Faghassala biha yadah al-yusra. Kemudian mencuci tangan kirinya. Ini sekali-sekali semuanya. Thumma masaha ra'sahu. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Ini menjadi dalil bagi sebagian ulama bolehnya mengusap kepala tanpa mengambil air baru, melainkan air sisa dari tadi dia membasuh tangannya. Jadi yang masih lembab basahan di tangannya itu dia pakai untuk mengusap kepalanya, itu boleh tanpa mengambil air baru. Thumma akhadha ghurfatan min ma. Setelah mengusap kepalanya, ya, kepala dan juga telinga, dalam redaksi hadis-hadis lain tentang masalah wudu itu telinga juga masuk bagian kepala. Setelah beliau mengusap kepalanya, beliau mengambil air lagi, menciduk air lagi, farasha biha ala rijlihil yumna hatta ghassalaha. Kemudian beliau rash, yaitu beliau ciprati ke kaki kanannya sampai beliau kemudian membasuhnya. Jadi Ibnu Abbas, ya, memercikan ke kaki kanannya kemudian membasuhnya. Thumma akhadha ghurfatan ukhra. Kemudian ciduk air lagi. Faghassala biha rijlahu ya'nil yusra. Kemudian beliau membasuh kaki kirinya. Thumma qala. Kemudian beliau berkata, Ibnu Abbas berkata, hakadha ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda. Beginilah saya melihat Rasulullah SAW berwudu. Dan ini beliau lakukan zahirnya hanya sekali-sekali. Ini menunjukkan bahwasannya wudu
Kalau rukun-rukunnya ditunaikan walaupun sunnahnya tidak, maka ini sudah sah. Ini sudah sah. Baik, faedah dari hadis ini jemaah sekalian rahimakumullah. Yang pertama, bahwasannya hitungan berapa kalinya basuhan atau usapan itu hitungan berapa kalinya basuhan dihitung dari pengambilan air berapa kali. Dihitung dari berapa kali pengambilan air, bukan dihitung dari dalknya sebagaimana yang pernah saya jabarkan di sini. Bahwasanya kayak gini-gini ini dihitungnya sekali. Ya. Jadi penghitungan itu dari ngambil airnya. Menciduk airnya atau ngambil airnya. Kalau kita sekarang dari keran. Begini ambil 1 berarti. Oke. Ambil lagi 2 berarti. Seperti itu. Ya. Kayak muka juga. Ambil sekali. Berkali-kali kita arsir dengan tangan kita muka kita. Maka ini sekali dihitungnya walaupun berkali-kali gerakannya. Ya begitu. Ya. Jadi dilihat dari apa? Cidukannya. Ya begitu. Itu faedah pertama. Dan kemudian disyariatkannya, faedah berikutnya, disyariatkannya kumur-kumur dan istinsyak dan juga istinthar. Kumur-kumur yaitu idaratul ma fil fam. Yaitu memutar-mutar air di dalam mulut, kumur-kumur. Maka itu disyariatkan untuk seseorang yang wudu. Bukan hanya yang lebih sahih dari dua pendapat ulama bahwasanya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar itu termasuk kewajiban atau fardu atau rukun dalam wudu. Itu termasuk, itu pendapat yang lebih sahih. Karena apa? Karena semua hadis yang mencontohkan bagaimana salat, bagaimana wudunya Nabi SAW, semuanya itu selalu dilakukan oleh sahabat-sahabat ini selalu dengan adanya kumur-kumur dan istinthar. Memang sebagian ulama dari beberapa madhab itu mengatakan kumur-kumur dan istinthar ini bukan wajib, melainkan sunnah. Tetapi yang lebih sahih dari pendapat ulama bahwasanya ini wajib karena semua dari contoh-contoh yang disebutkan oleh para sahabat mencontohkan bagaimana wudu Nabi selalu melakukan kumur-kumur ini dan istinthar. Jadi pahami baik-baik. Dalil sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya ini tidak wajib, dalilnya adalah mereka mengatakan di surat Al-Maidah Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dalam Al-Maidah ini kalau misalnya kalian mau salat, mau wudu, maka langsung disebutkan oleh Allah basuh wajah langsung. Tidak disebutkan itu di situ kumur-kumur dan istinthar. Ini dalil dan hujjah bagi sebagian ulama yang mengatakan kumur-kumur itu tidak wajib. Karena enggak disebutkan kok itu di dalam Al-Qur'an. Melainkan memang dalam hadis disebutkan. Kalau memang itu wajib, kumur-kumur dan istinthar, kenapa di Al-Qur'an urutannya tidak disebutkan? Gitu loh, faham di sini jemaah. Maka kemudian ulama yang mewajibkan mereka mengatakan tidak disebutkannya dalam Al-Qur'an itu bukan berarti tidak ada atau tidak wajibnya iya. Karena adanya sunnah dijelaskan oleh Nabi dan para sahabat, adanya sunnah itu untuk melengkapi keambiguan atau kemujmalan dalam Al-Qur'an. Buktinya kan Allah Ta'ala mengatakan wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Apakah di situ disebutkan telinga? Enggak juga. Sementara kita juga harus mengusap telinga. Dan itu ada di hadis Nabi SAW. Ya. Begitu juga kalau misalnya Allah Ta'ala mengatakan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Buktinya salat bukan cuma diri. Ruku salat. Sujud salat juga. Duduk juga salat. Ya kan? Kalau memang kita mau mengacu cuma ada yang di Al-Quran doang, di hadis nggak wajib deh. Maka ya sholat diri aja, nggak ada duduk-dudukan.
Nggak disebutkan urutannya gitu loh. Melainkan urutan bagaimana tata cara salat itu dirinci dalam hadis Nabi SAW. Maka hikmah dan faedah dari adanya sunnah Nabi dan hadisnya itu merinci apa-apa yang global di dalam Al-Quran. Sehingga wallahu alam, pendapat yang lebih sahih adalah pendapat yang mewajibkan kumur-kumur, istinsyak dan istinthar. Ya, ya begitu. Wallahu alam. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, jemaah sekalian rahimakumullah, bahwasanya untuk anggota tubuh yang berpasangan, tata cara untuk melakukan wudu terhadapnya adalah satu-satu saja. Tidak dua-duanya, tangan dua-duanya enggak, satu-satu. Kanan dulu, kemudian kiri. Kanan dulu, kemudian kiri. Atau kanan dulu 3 kali kalau mau sunnah mau lengkap, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Tapi apakah disyaratkan? Apakah disyaratkan kanan terlebih dahulu? Jawabannya tidak. Kalau seseorang untuk bagian tubuh yang berpasangan ini seperti tangan dan juga kaki, dia mendahulukan yang kiri baru kemudian kanan, maka wudunya sah. Wudunya sah karena tidak disyaratkan itu. Ya walaupun ini agak aneh aja kalau misalnya dia mulai dari kiri, ya agak aneh. Tapi wudunya sah. Ya begitu jemaah sekalian rahimakumullah. Taib. Kemudian faedah berikutnya bahwasanya apa yang diriwayatkan oleh para sahabat dari Rasulullah itu adalah suatu kejujuran yang apa adanya dari Rasulullah SAW. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas di sini, hakadha ra'aitu Rasulullah SAW yatawadda. Beginilah aku melihat Rasulullah SAW berwudu, dan mereka tidak mungkin berdusta. Karena para sahabat seluruhnya adil dan thiqat. Seluruhnya terpercaya. Mereka tidak akan berdusta atas nama Nabi SAW. Maka kata Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia akan menduduki nanti tempatnya di neraka. Dan juga kata Nabi SAW, dustanya kalian atas nama orang itu tidak sama dengan dustanya kalian atas nama diriku. Maka hati-hati. Ya. Dan berdusta atas nama Nabi itu ada ragamnya. Dengan diantaranya meriwayatkan apa-apa yang tidak pernah Nabi lakukan atau katakan, itu dusta atas Nabi. Ya, kemudian yang kedua mungkin menisbatkan apa-apa tentang Nabi yang Nabi SAW itu lepas tangan darinya, itu dusta atas Nabi. Dan termasuk juga sengaja ya untuk menyebutkan hukum-hukum syar'i yang itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Maka ini juga termasuk berdusta atas nama Nabi. Tetapi yang ketiga ini masih lebih mungkin ditolerir karena mungkin ada orang salah paham. Taib, untuk faedah atau untuk tema atau materi kita mungkin sampai situ, dan jika ada jemaah yang mau bertanya dipersilahkan. Masih panjang waktunya, tapi jika ada yang bertanya dipersilahkan tentang masalah wudhu atau yang lainnya, atau mungkin di luar tema tidak masalah. Selama tidak ada kaitannya dengan politik, ya gitu, jangan. Ya nggak mau saya. Ya silakan, jika ada pertanyaan dipersilakan. Baik, dibuka sesi pertanyaan. Silakan Itu dari ada bapak-bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya tentang tadi Ustadz yang dalam kondisi haid atau nifas akan berhenti di akhir waktu sholat, maka nggak sempat mandi wajib ya, tapi boleh tayamum langsung sholat gitu. Nah, selama ini sepengetahuan saya itu kalau tayamum itu kan sebagai pengganti wudhu. Jadi hanya untuk menghilangkan hadas kecil, bukan hadas besar. Nah, kalau kondisi seperti itu, boleh nggak kalau misalkan kita belum mandi wajib, tapi misalkan nggak memungkinkan untuk mandi wajib, air mungkin seperti air listrik mati, nggak ada air, kita nggak punya persediaan air, jadi kita sholat dengan tayamum, Ustaz. Apakah itu bisa disamakan dengan kondisi yang tadi, Ustaz?
Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang Satu kedua. dulu, Pak. Satu dulu. ya. Karena satu itu saja itu jawabannya bisa sampai syuruk, ya. Jadi satu dulu, ya. Bahkan bisa sampai waktu duha kita jawab itu, Pak. Bahkan mungkin saking panjangnya jawaban, jemaah pada pulang kita berdua ngobrol nanti. Ya. Itu karena ada beberapa pembahasan. Ada beberapa pembahasan, Pak, dalam satu pertanyaan Bapak ini. Coba saya formatkan, saya rangkai dulu pembahasan pertama tentang apakah tayamum itu hanya untuk menetralisir hadas kecil saja atau bisakah dengan untuk hadas besar? Itu satu. Ya, kemudian yang kedua nanti rincian soal perempuan haid yang di ujung waktu sholat. Nanti ada rincinya dan bagaimana dengan junub juga, ya. Begini, Bu, Pak, ya. Pemahaman bahwasanya tayamum itu hanya untuk wudu itu juga pernah dipahami oleh sebagian dari sahabat dulunya. Di antaranya Umar bin Khattab dulunya. Tetapi ditabayunkan dan divalidasi oleh Ammar bin Yasir, ya, dan juga sahabat-sahabat lainnya, ya. Bahwasanya itu tidak hanya untuk hadas kecil. Karena beberapa hadis dikatakan oleh Ammar bin Yasir juga dan lainnya, dan juga Abu Dzar Al-Ghifari, ya, yang hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwasanya untuk mandi junub pun bisa tayamum kalau tidak ada air atau tidak mampu menggunakan air. Dan juga hadis, Anda lupa sahabat perawinya, tetapi hadis itu ketika dalam kondisi perang, kemudian salah seorang sahabat terkena yaitu luka kepalanya, ya, mengeluarkan darah, dan malam itu kemudian dia junub. Kemudian dia meminta rukhsah pada para sahabat lainnya, difatwakan kamu tidak dapat rukhsah, kamu tetap kuat kok untuk mandi. Akhirnya mandi terus mati dia gara-gara mandi junub. Ketika sudah sampai air ke kepalanya dia mati. Maka kabar itu sampai kepada Nabi SAW. Nabi pun marah. Kata Nabi SAW, qataluhu qatalahumullah. Mereka telah membunuhnya, maka semoga Allah membunuh mereka. Cukup buat dia untuk bertayamum untuk bagian yang sakit itu, kalau memang dia tidak mampu, ya. Dan hadis lain untuk yang tidak dapat air, seperti Ammar bin Yasir yang tidak dapat air, dan kemudian karena dia nggak ada air di safar, maka dia pun melakukan tamarrugh fit turab, yaitu berguling-guling di tanah. Untuk tayamum versi beliau, mandi junub versi beliau, karena nggak ada air maka pakai tanah, pakai debu. Dan ketika Rasulullah tahu itu, Rasulullah bilang cukup bagimu untuk memukul, yaitu menyentuh tanah, kemudian wajah dan telapak tangan. Artinya Rasulullah SAW menyetujui sebenarnya tayamum bisa untuk junub. Begitu juga dengan Abu Dzar Al-Ghifari ketika mengirim harta zakat ke suatu daerah pedalaman dan beliau kemudian junub. Nah, karena beliau itu menganggap bahwasanya harus pakai air, maka beliau pun dan nggak ada air, maka beliau pun nggak wudu, nggak tayamum, sholat langsung. Dan ini kemudian diingkari oleh Rasulullah, namun tidak disuruh ulang sholatnya, melainkan Rasulullah SAW menyuruh dia mandi kemudian. Waktu itu di Madinah ada air, setelah dia pulang ada air. Tapi ala kulli hal di sini maksudnya adalah, dari semua riwayat ini menunjukkan bahwasanya tayamum karena kepepet atau tidak ada air itu bisa pula untuk menetralisir hadas besar. Ini yang harus dipahami baik-baik. Bisa untuk hadas besar juga, bukan hanya untuk hadas kecil. Bukan hanya untuk hadas kecil, ya. Tayamum bisa untuk hadas besar, dan ketika dia setelah tayamum, maka dia sudah lewat hadas besarnya dan dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Kalau dia tayamum, kemudian dia sholat, maka sholatnya sah.
dan setelah sholat kemudian misalnya tiba-tiba turun hujan, maka dia tidak perlu mandi junub lagi karena dia sudah dalam keadaan suci dan juga sholatnya sudah sah, tidak perlu diulang. Ini pendapat yang sahih. Begitu Pak. Itu yang masih di pertanyaan pertama. Kemudian pembahasan kedua dari pertanyaan Bapak yang pertama itu, rincian masalah di ujung waktu sholat dan belum mendapatkan air. Di ujung waktu sholat dan belum mendapatkan air. Seorang perempuan yang telah lewat haidnya, telah selesai haidnya, atau nifasnya. Kalau dia, perempuan ini, di ujung waktu sholat asar, atau di ujung waktu sholat isya, atau di ujung waktu sholat subuh, dia menyadari itu sudah suci, maka harus segera wudu. Harus segera mandi, gitu kan? Harus segera mandi saat itu juga. Kalau nggak dapat air atau nggak ada air karena sudah mepet waktu akhir sholat, maka dia tayamum dan sholat. Tayamum dan sholat. Adapun kalau misalnya dia menyadari itu selesai di akhir waktu zuhur atau di akhir waktu maghrib dan dia belum dapat air, maka dia boleh mencari dulu dan meniatkan nanti saya mau jamak takhir. Yang penting dapat air. Gimana Pak? Bisa dipahami Pak ya? Bisa dipahami nggak Pak? Hah? Bedanya? Ini untuk perempuan yang tadi. Jadi kalau si perempuan ini dia mendapatkan dirinya sudah selesai haid atau nifas di akhir waktu sholat asar atau di akhir waktu sholat isya atau di akhir waktu sholat subuh, karena 3 sholat ini tidak bisa diakhirin lagi ke waktu berikutnya. Dan dalam pendapat mazhab Hanbali dan ini lebih sahih, bahwasanya sholat di waktunya itu lebih dipentingkan daripada keberadaan kesucian. Jadi kalau udah mepet seperti itu, nggak boleh ditunda. Nanti aja saya cari air dulu. Nanti aja, nanti maghrib saya sholat asarnya. Nggak boleh. Di waktu asar, di akhir waktu asar. Kalau dia nyadarin selesai haid 5:30 sore. Atau kalau sekarang kan mungkin maghrib agak menuju jam 6 ya. Bahkan jam 5:45. Dia yakin ini sudah bersih. Mau mandi, ternyata nyari-nyari air gak ada. Untuk jalan ke tetangga atau ke masjid, itu butuh waktu. Maka ini bentar lagi, 5 menit lagi, maghrib. Maka dia tayamum segera. Kalau emang totali gak ada air, gak bisa ada air, gak ada keran, gak ada apa, maka segera dia tayamum karena sudah mepet waktunya. Tayamum kemudian sholat. Sholat apa? Sholat asar, karena dia masih di waktu asar. Nggak boleh dia sengaja ngulur-ngulur supaya selesai waktu asar. 5 menit Nggak. Karena apa? Allah tahu keadaan dia. Ini hati-hati nih perempuan, kalau misalnya sengaja ngulur-ngulur, suami nggak tahu. Mana suami tahu? Coba, mana suami meriksa? Suami kan cuma nanya, perempuan ngasih tahu istrinya. Bisa aja bohong. Bisa aja sengaja dilulur supaya nggak sholat sekarang, nanti sholat. Ini meninggalkan sholat nih perempuan. Ini kadang ada yang seperti ini. Yang kita nggak tahu, kita laki-laki kan mana tahu. Mana nggak pernah ngerasain haid pula, gitu kan. Maka ya kelas. Harus dia sholat ketika itu juga. Walaupun dengan tayamum. Nggak boleh dengan alasan, nggak ada air nih. Udah nanti aja pasti maghrib, insya Allah dapat air kita mandi. Nggak. Untuk menunaikan sholat ini sekarang wajib. Karena ketika selesai seorang perempuan dari haid atau nifas, dan dia dalam waktu wajib sholat, maka kewajiban itu ada padanya segera. Dan dia mandi, nggak ada air atau nggak dapat air, tayamum kalau udah mepet waktu akhir sholat. Tapi kalau dia mendapati dirinya suci di akhir waktu zuhur atau di akhir waktu maghrib dan dia belum mendapatkan air, maka dia boleh meniatkan saya jamak takhir aja nanti di waktu asar.
Sehingga zuhur asar di waktu asar, yang penting saya mau mandi dulu. Ini boleh. Kenapa? Karena masyakoh dan kesulitan mendapatkan air itu membolehkan seseorang untuk menjadikannya jamak takhir. Begitu. Begitu Bapak ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua ada tadi? Yang kedua ini Ustaz, tadi yang masalah sholat jamak Ustaz. Ya, jamak sholat, ya gimana? Jadi tadi kan contohnya kalau mau berangkat jam 2.30 kita zuhurnya itu ikut jamaah Ustaz. Iya, iya. Kemudian asalnya kan sholat jamak. Iya. Nah, niat sholat jamaknya itu di mana Ustaz? Ketika kita sholat zuhur apa pas di asarnya itu Ustaz? Iya. Terima kasih. Siap. Baik. Ini penting juga. Ya. Begini, jemaah sekalian rahimakumullah. Yang sahih adalah menjama' salat itu tidak mengharuskan niat. Ya, ini. Salat mengharuskan niat. Tapi menjama' salat tidak mengharuskan ada niat terlebih dahulu. Supaya lebih jelas kayak gini, Pak. Kalau Anda salat zuhur, tidak ada pikiran bakal menjama' salat. Enggak ada pikiran buat jamaah sholat nanti. Enggak ada pikiran, ya pengen aja sholat zuhur sama jemaah udah gitu. Selesai sholat zuhur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir bentar, tiba-tiba, oh iya nanti kan mau safar ya. Sekalian lah, asar sekarang. Selama jedanya tidak terlalu jauh, ya tidak sampai setengah jam atau apa, mungkin enggak sampai 10 menit lah maksudnya. Maksudnya berdekatan dengan sholat zuhur, habis sholat zuhur, maka dia sholat asar, jamak. Artinya dia baru mau niatin sholat asar ya setelah selesai sholat zuhur, maka ini sah sebagai jamak. Jadi tidak harus diniatkan dari awal-awal. Tak kasih contoh lagi. Jamak sholat boleh nggak gara-gara hujan? Boleh. Ketika apa? Untuk jemaah, ini yang pendapat yang sahih, untuk jemaah yang saat itu sholat di masjid. Adapun orang yang sholat di rumah enggak jamak dia. Apa urusan dia sholat? Itu yang pendapat yang lebih sahih gitu. Jadi jangan misalnya maghrib. Maghrib dia sholat di rumah. Ya, nggak ada hujan, nggak ada apa. Sholat. Kemudian pas lagi pertengahan sholat hujan. Sekarang isya enggak lah. Lah emang situ susahnya apa? Kan jamak kan karena kesusahan. Ya nggak ada sih, saya pengen aja kan, namanya katanya boleh jamak gara-gara hujan. Iya benar, tapi pendapat yang lebih sahih adalah karena ada masyakoh dan kesulitan nantinya, makanya boleh jamak. Lah antum kan sholat di rumah, ibu-ibu juga gitu, ibu-ibu sholat di rumah, ada hujan di jamak gitu aja, enggak. Ya, kemudian di waktu zuhur, awal waktu zuhur ibu ini tidak sholat, nanti pas pertengahan aja, tiba-tiba geluduk, wah mau hujan nih kayak ini, wudhu dia. Terus hujan. Pas hujan tiba-tiba ibu ini jam 1:30 sholat zuhur sekaligus sholat asar. Lah bun apa? Jamak saat. Jamak apa? Kan hujan. Lah emang susahnya ibu tuh apa kok bisa dijamak? Jamak sholat karena adanya hujan itu sebabnya bukan murni hujan doang Pak, Bu. Melainkan karena apa? Karena susah untuk ke masjid laginya gitu loh. Nah misal di masjid Darul Marhamah, Darul Muqamah ya, di masjid Darul Muqamah, Anda salat maghrib bersama imam, jemaah salat maghrib semua. Nah ini kadang perlu diterapkan sebagai faedah dari ilmu ya, tapi agak aneh bagi banyak orang karena jarang gitu loh. Salat maghrib sama imam salat, kemudian di pertengahan salat maghrib turun hujan. Nah, kemudian selesai salat maghrib, kan banyak jemaah nggak kepikiran mau jamak. Maka imam atau ustadz yang di sini misal bilang, jemaah yuk kita sekalian kita jamak salat isya. Kita jamak salat isya sekarang, ayo. Karena masih hujan. Kecuali kalau hujan udah reda, jangan. Ya. Masih hujan.
Ayo, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia jamak 4 rakaat, jangan 2 rakaat karena enggak musafir, 4 rakaat. Imam 4 rakaat di waktu maghrib, jamaah takdim. Iya. Gitu. Gimana dong tuh? Pas pertengahan sholat Isya yang jamaah takdim tiba-tiba hujan selesai. Apakah tiba-tiba imam selesai? Udah, Assalamualaikum warahmatullahi. Enggak, lanjut sholatnya, khalas. Dia menunaikan sholat pada waktu itu jamaah takdim, khalas, enggak apa-apa. Nah, kemudian kan setelah itu berarti Anda telah sholat maghrib dan Isya. Setelah itu mau pada pulang pakai payung pulanglah, atau nggak pakai payung, atau hujan reda pada pulang bubaran udah ke rumah, ya udah sholat Isya selesai. Nanti di waktu Isya sholat Isya lagi nggak? Di waktu Isya sholat Isya lagi nggak, Pak? Enggak usah sholat Isya lagi. Udah, Anda sudah sholat Isya. Tapi itu bagi siapa? Bagi yang ke masjid. Karena ada urusannya dia dengan kesulitan itu, bukan yang sholat di rumah. Apalagi nggak pernah sholat, tiba-tiba pengen sholat jamak. Kenapa? Nggak pernah sholat, tiba-tiba pengen jamak sholat. Gitu. Dari yang di masjid, baik laki atau perempuan yang di masjid. Begitu. Baik di waktu maghrib ataupun di waktu zuhur. Ya, kalau misalnya zuhur nih, pas lagi sholat zuhur tiba-tiba deras hujan. Setelah selesai sholat zuhur, imam bilang mari kita jamak sholat asar. Boleh? Boleh. Maka jamak sholat asar. Setelah sholat asar selesai, pulang, udah. Nanti pas asar gak harus ke masjid lagi, nggak harus sholat lagi gitu, karena udah ditunaikan begitu. Cuma fikih yang ini karena mungkin jarang disampaikan sehingga rancu bagi banyak orang. Iya. Bahkan kalau misalnya ada kajian maghrib di sini nih, ada kajian maghrib, ya kan? Kan habis maghrib sampai Isya kan kajian tuh. Nah, maghrib hujan. Ustadz yang ngisi materi bilang, ayo jemaah kita jamak sholat yuk. Oh gitu ya, iya. Dikasih ilmunya. Praktek jamaah sholat Isya di waktu maghrib. Maka kajian setelah sholat Isya. Enggak. Setelah sholat Isya di waktu maghrib. Nah, ustadznya menggunakan kesempatan ini akhirnya kajian sampai jam 8 malam. Oh gitu. Ya terusin sama ustadznya. Karena kita kan nggak sholat Isya lagi gitu. Gitu. Ya bisa seperti itu. Ya. Ada azan nggak nanti? Nggak perlu azan lagi karena udah sholat Isya. Kecuali bagi jemaah yang baru datang dan mau sholat Isya baru diazanin. Nah, kalau misalnya tadi udah jamak, kemudian sholat Isya ditunaikan lagi karena ada jemaah-jemaah lain, maka boleh nggak sholat Isya lagi? Bagi yang masih masjid, hukumnya boleh. Karena ketika seseorang yang telah sholat fardu, kemudian dia mendapatkan ada orang atau jemaah sholat lagi atau sholat di tempat lain atau sholat, maka dia dianjurkan untuk ikut nimbrung sholat lagi. Begitu. Ya, pertanyaan Bapak tadi sudah. Mungkin jemaah yang lain silakan yang mau bertanya. Ya, silakan itu Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mau tanya tentang posisi sholat sunnah rawatib Pak Ustadz. Misalnya kita dalam perjalanan tuh zuhur lah, sampai kemudian di tempat itu karena tidak sempat berhenti di jalan itu jam 2 misalnya gitu, jam 2 siang misalnya gitu ya. Nah, apakah nanti kita masih diperkenankan melaksanakan sholat sunnah qabla zuhur misalnya yang 4 itu? Ya. Yang pertanyaan kedua, Satu dulu Pak. Ya, sama soalnya sholat rawatib juga maksud saya pertanyaannya. Oke. Yang kedua, ketika kita misalnya dalam posisi sampai asar Pak, jadi kemudian jadi jamak takhir kan. Nah, posisi sholat rawatibnya itu gimana tuh Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Sholat rawatib itu tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW di safarnya beliau kecuali qobliyah subuh. Ya. Bukan berarti nggak boleh. Boleh. Cuman bukan hal yang merupakan anjuran. Tapi kalau mau melakukan itu, maka lakukan. Lalu bagaimana kalau dia menjamak zuhur dan asar?
yang mana itu ada sunnah muakkadah rawatibnya itu jumlah 6 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah asar. Maka apakah dia membagi itu sesuai dengan urutannya sehingga di antara zuhur dan asar itu ada 2 rakaat? Atau bagaimana? Maka yang sahih adalah sebagaimana hadis tadi riwayat Ibnu Abbas, sebelum Ibnu Abbas ya. Rasulullah SAW menjamak maghrib dan isya dan tidak sholat apapun di antara keduanya. Namanya jamak sholat itu tidak ada sholat lain di antara keduanya. Melainkan habis sholat maghrib ya isya langsung, habis sholat zuhur ya asar langsung. Lalu bagaimana dong dengan kemudian rawatib ba'diyah zuhur yang 2 rakaat itu? Lakukanlah itu setelah sholat asar. Lakukanlah itu setelah sholat asar kalau memang dia mau melakukan rawatib. Jadi dia lakukan 2 rakaat sebelum zuhur, kemudian dia sholat zuhur, kemudian dia sholat asar, kemudian dia lakukan dia lakukan sholat rawatib ba'diyah zuhur di waktu setelah di sholat setelah asar itu. Boleh. Sholat asar boleh melakukan sholat yang memang dia merupakan qadha untuk sholat lainnya. Kalau qadha itu boleh. Ya, karena Rasulullah SAW pernah suatu ketika kedapatan tamu yang membuat beliau sibuk dengan tamu tersebut. Sehingga beliau nggak sempat untuk sholat ba'diyah zuhur. Maka beliau pun mengqadha ba'diyah zuhur setelah sholat asar. Maka nggak apa-apa. Jadi larangan sholat setelah asar itu jika sholat tersebut tidak ada sebab. Kalau ada sebab seperti qadha, maka diperbolehkan walaupun mengqadha sholat sunnah. Begitu, Pak. Iya. Ada lagi, Pak? Ustaz, nanya ngelanjutin niat sholat jamak tadi. Iya, Kan tadi kan setelah duhur misalnya sudah selesai, kita sebelumnya belum ada niat jamak. Tapi kemudian pada perjalanan misalnya jam 12, jam 1 atau jam setengah 2 kita mendadak ada rencana kalau safar gitu. Ya. Atau itu masih dibolehkan. Jadi tenggangnya agak lama. Tadi kan Ustadz bilang tenggangnya 10 menit ya. Dari sholat duhur ke asarnya untuk jamaknya. Jadi Bapak jedanya berapa lama itu, Pak? Ya, misalnya di pertengahan misalnya duhur jam 12, sudah selesai sholat, ternyata jam setengah 2 gitu. Atau ada mendadak, ada harus pergi. Dan itu akan melewati. Nah, itu gimana Terlalu lama itu, Pak. Nah, itu kan musafar juga. Gimana teknisnya untuk sholat asarnya nanti? Sholat asar di waktu safar aja nanti. Sholat asar ketika dia Bapak udah safar, udah di waktu asar. Oh, jadi di perjalanan. Saat itu peristiwa yang nggak memungkinkan, misalnya dokter operasi dari jam 3 sampai jam ini ekstrimnya gitu. Ya. Nah, itu apa yang dilakukan? Nggak, dia tahu operasi sejak kapan? Tahu operasi? Tahu bakal operasi? Ya. Tahu bakal operasi sejak kapan? Ya, jam 2 ini misalnya jam 2 ini ekstrimnya. Jam 2 mendadak ada operasi harus lakukan dan itu harus sampai maghrib misalnya, ini ekstrimnya aja. Oke, operasi dan itu apakah dia masih mungkin untuk sholat di waktu asar? Nggak mungkin istrinya misalnya ada harus itu apa yang harus dilakukan itu? Karena dia udah sholat zuhur tadi ya. Ini saya belum bisa jawab Pak yang ini Pak. Nah, karena Bapak mencari contoh yang ekstrim, maka dengan ekstrim saya mengatakan tidak bisa jawab. Jadi ini ekstrim banget contohnya Pak. Ya. Tapi kalau memang dia tahu pas dia sholat zuhur, dia tahu nanti bakal operasi, dia boleh segera untuk jamak segera. Karena jamak ini kan berarti dia jamak, namanya jamak kan kompromi di kompromi jamak. Menjamak, mengumpulkan gitu loh Pak. Kalau ini kan nggak terkumpul, tercecer jadinya. Zuhur udah tadi di awal waktu, jam 2 masa saya sholat asar gitu kan. Ini saya belum, kalau untuk kasus yang Bapak bilang, tiba-tiba baru jam 2 divonis dia harus operasi, itu saya belum bisa jawab. Tapi begini, kalau misalnya, saya belum bisa jawab dalam artian ya khawatir juga saya salah. Tapi begini, namanya sholat di waktunya itu memang suatu yang sangat wajib, yang wajib gitu kan. Kalau dia nanti operasi ini
bagaimana dia kan nggak jamak sholat. Dia operasi di waktu jam 2 atau jam 3, berarti asar tuh. Misal selesai operasi jam berapa? Jam 5 misal. Dan dia masih di ruang bedah, di ruang operasi. Dia masih berbaring. Tidak direkomendasikan untuk banyak bergerak, tidak direkomendasikan untuk kena air. Kan gitu. Dah, diem aja dia gitu. Dan ya budak begitu. Dan dia tahu ini jam 5, saya belum sholat asar. Nah gitu kan. Tadi kan nggak ada jamak, maka sholatlah dengan keadaan Anda ketika itu. Tapi saya kan nggak bisa wudhu, hatta nggak bisa wudhu, hatta nggak bisa tayamum. Walaupun nggak ada dokter atau suster atau siapapun yang mewudukan ke air, mengairkan ke kulit Anda, niatkan ketika itu sholat dengan pose dan posisi seperti itu. Begitu Pak. Tapi bagaimana kalau ternyata operasi ini dilakukan sekian jam dan lewat dari waktu asar, bahkan sampai waktu isya? Maka dia menunaikan qadha salat ketika dia memang sudah agak sadar dan agak mampu, lakukan qadha salat asar dan maghrib di waktu isya. Seperti itu. Insya Allah itu dipermudah Pak. Ketika jamaah jadi dipermudah, apalagi orang yang mau qadha seperti ini karena dia nggak sadar atau semisalnya. Begitu. Tapi kalau dia sadar jam 5 sore dan dia belum sholat asar, maka Jangan diqadha nanti di waktu maghrib, melainkan lakukan di waktu asar dengan keadaan apa adanya dia, hatta dia telanjang sekalipun. Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang yang kondisinya seperti ini, tidak berpakaian, tidak memungkinkan untuk ada pakaian dan seterusnya, walaupun telanjang, yang penting jangan di luar waktunya sholatnya. Walaupun nggak wudhu karena nggak ada air, nggak ada debu, nggak ada tayamum, telanjang bahkan, sholatlah dengan posisi dan pose seperti apa yang dia mampu. Begitu. Lalu gimana kalau dia berbaring? Apakah angkat gini? Kalau dokter nggak boleh ngangkat, jangan ngangkat dulu. Ya udah, niatkan aja. Niatkan aja dengan gimana lah caranya saya sholat, niatkan, Allah lebih tahu. Begitu. Tapi yang penting jangan di luar waktu sholat. Ini orang-orang tuh banyak yang nggak paham kayak gini sehingga mereka nanti aja lah sholatnya. Enggak. Sekarang Pak sholatnya Pak, jangan di luar waktu sholat. Begitu. Bapak mau bertanya? Oh ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait kalau kita sedang safar di hari Jumat. Ya. Kita sholat Jumat dan kita tahu kita akan safar setelah Jumat dan akan melewati waktu asar. Nah, apakah boleh melakukan jamaah dengan sholat asar, sholat Jumat? Ya. Ini jamaah sholat zuhur dan asar di Jumatan ini diperselisihkan oleh ulama. Jumhur mengatakan tidak boleh. Tetapi terbit fatwa dari Dewan Fatwa bahwasanya itu boleh. Saya sendiri lebih condong ke nggak boleh saat ini, ya. Cuman saya khawatirnya apa? Nanti kalau misal di sini ada yang isi kajian dari Asatidzah Dewan Fatwa, takutnya kalau ada pertanyaan seperti ini akan dijawab sesuai dengan rilisan fatwa Dewan Fatwa. Maksud Dewan Fatwa sini Al Irsyad, ya. Karena mereka juga ustadz-ustadz kita juga. Jadi maksud saya adalah kalau ana pribadi condong tidak, begitu Pak ya. Pribadi condong tidak qadha, tidak jamak, gitu Pak ya. Tapi ada ulama yang memfatwakan boleh tetap dengan dalil-dalil masing-masing. Di antaranya ya Dewan Fatwa Al Irsyad itu. Ya, karena mungkin di sini di masjid ini akan diisi juga oleh beberapa asatidzah dari mungkin yang terikat dengan Dewan Fatwa, dan ketika ditanya seperti ini mungkin akan menjawab boleh Pak. Maka saya jawab dengan dua pendapat ini gitu loh. Tapi saya lebih condong ke pendapat yang saat ini, yaitu jangan, tidak boleh. Gitu. Masing-masing ada dalilnya Pak. Masing-masing ada dalilnya. Nah terus Bapak kalau misalnya bingung nih mau yang mana, ya wallahu alam Bapak mau ikut siapa, tapi saya sarankan ikut saya Pak. Caranya bagaimana? Misalkan apakah setelah Jumat kemudian sholat jamaah? Bagi yang membolehkan. Yang tidak tadi, apakah harus sholat lagi karena kan panjang? Dia sholat di waktu asar Pak. Asarnya sudah memungkinkan karena naik pesawat 8 jam misalkan. Enggak apa-apa.
masih mungkin. Maksudnya nggak memungkinkan di sini. Maksudnya menurut Anda kan, oh udah safar. Nggak, walaupun sudah safar, sholat asar di waktunya aja pas safar, di pesawat, di atas pesawat, ya di atas pesawat. Nah di pesawat itu kalau memang pesawat itu ada musolanya, sholatlah di musola. Kalau nggak ada ya udah di seatnya. Begitu. Bahwa yang penting di waktu asar. Seperti itu Pak ya. Bagi yang tidak membolehkan. Bagi yang membolehkan ya gampang, yaitu setelah Jumatan ya dia sholat asar 4 rakaat, gampang kalau gitu. Tapi saya mengikuti pendapat yang tidak, jangan kalau bisa. Ya gitu ya Pak ya. Seperti itu. Pak ini makin dekat waktu zuhur Pak. Oh iya silakan. Ini makin terang loh nih. Matahari udah panas banget ini. Ini bentar lagi jemur baju cepat kering nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, ini di luar bukan nyambung yang Ah, tapi ada yang sering kita alami di kehidupan kita sehari-hari. ah. Misalnya seperti ini Pak Ustadz, seringkali pernikahan itu dilaksanakan resepsinya jam 7 malam. Akadnya maksudnya. Akadnya bisa pagi, resepsinya. Resepsi di sini walimah. Walimahnya Ya. itu kan jam 7 malam sampai jam Oh, 9 sering iya, terjadi iya. kan. Nah ini bagi mempelai. Nah mempelai ini kan sholatnya bermasalah ini maghribnya. Oh, Kenapa? Karena kan jam 5 dia sudah dirias. oh make up. Ya. Maghribnya tuh gimana kan? Kalau isanya kan bisa, maghribnya kan sangat pendek waktunya. Dan dia Dia bukan sudah musafir ya. siap dengan make upnya sehingga nggak kadang-kadang yang sering terjadi tidak sholat mereka. Nah kira-kira gimana Pak Oh, Ustadz? iya, yang mempelai perempuan biasanya yang masalah itu, Pak. Iya perempuan bukan laki-lakinya. Kalau bisa yang perempuan jangan kentut dulu, gitu aja lah. Ngambil wudhu di awal jadi. Yang penting wudhu dulu sebelum make up, wudhu. Ya. Tapi make up kan tergantung. Kalau make upnya tebal, nah, wudhu kan itu kan nggak sah wudhunya karena tebal gitu loh, ya nggak ke kulit gitu ya. Apalagi yang pakai apa tuh yang biasa, ya tebal-tebal itu ya biasa pengantin itu. Nah itu kalau jam 5 dirias, dia harus wudhu dulu. Jangan tidur pulas, jangan kentut, jangan pipis, jangan BAB. Kok berat banget Ustaz? Ya siapa suruh? Siapa suruh pakai makeup tebal kan? Saya nggak nyuruh. Islam juga nggak nyuruh pakai tebal-tebalan kayak gitu. Apa adanya udah biar mudah aja gitu. Gimana Ustaz? Boleh nggak saya nanti menjamak? Nah kan gitu maksudnya. Menjamak takhir maksudnya. Ini sulit untuk kita katakan sebagai rukhsah Pak. Kenapa? Karena Islam itu sendiri tidak ada dalam Islam misalnya makeup tebal harus nikah pakai makeup setebal itu dan seterusnya itu sebenarnya memberatkan. Maka untuk mengatakan pakai rukhsah ya jangan gitu kalau bisa ya. Walaupun pada endingnya juga ya kenyataan di lapangan ya bakal batal juga ini perempuan gitu loh. Yang akhirnya ujungnya dia mengqadha salat maghrib di waktu isya. Ya, kita tidak mendoakan takutnya maghrib mati gimana dalam keadaan belum sholat ayo. Ya, tetapi ala kulli hal wallahu alam saya nggak mencondongkan untuk boleh jamak ya dalam masalah ini ya Pak ya, karena ini bukan suatu hal yang begitu darurat untuk seseorang sampai sebegitunya. Ya begitu, wallahu alam. Ada lagi Pak Ustadz, ini kehidupan sehari-hari juga Pak Ustadz. Kita itu kadang-kadang dalam perjalanan misalnya normalnya jam 5 pulang kantor itu tidak lompat sampai dengan isya. Maghrib sudah nyampe. Nah qadarullah mungkin ada kecelakaan segala macam sehingga kita diprediksi akan melewati waktu maghrib. Ada pendapat kita tayamum aja meminggirkan kendaraan sejenak, kita tayamum, kemudian kita sholat di dalam mobil. Itu ada satu pendapat seperti itu Pak Ustadz. Nah kemudian sampai di rumah kita sempurnakan sholat kembali. Itu pendapat ini bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih. Taib, kalau dia bisanya sholat, dia hanya ada di mobil. Dan dia dalam keadaan seperti itu, dia menjamak takhir lebih afdol. Karena sholat fardu itu syarat sahnya adalah berdiri. Dan di mobil dia tidak bisa berdiri. Begitu Pak ya.
Dan ini bedakan dengan yang tadi, yang mantenan tadi. Karena yang seperti ini bukan dengan kemauannya dia kayak gitu, ya enggak? Kondisional. Adapun yang mantenan, ya karena kemauannya dia pakai make up. Ikhtiarnya dia, pilihan dia, kenapa pakai make up itu. Adapun yang seperti ini kan bukan pilihan dia untuk seperti itu. Emang keadaan tidak memungkinkan untuk dia sholat saat itu. Kalau dia bisa memikirkan mobilnya, kemudian sholat di aspal atau sholat di rumput pinggiran jalan, maka sholatlah. Jangan di mobil. Jangan di mobil. Karena apa? Sholat di mobil ini bagi yang sangat darurat. Sementara dia ada space di luar sana, di luar mobil untuk sholat berdiri. Dan syarat sah sholat fardu adalah berdiri. Rasulullah ketika safar, beliau kalau sholat fardu, beliau turun dari ontaknya, kemudian sholat berdiri. Adapun sholat sunnah, dia sholat duduk di atas kendaraan, nggak masalah. Begitu. Nah, kalau misalnya ternyata orang ini pulang kerja dan kena macet yang luar biasa, dan dia berada di atas busway, dan hampir udah mau lewat sholat maghrib, lewat waktu maghrib, maka dia niatkan menjamak nanti di sholat isya, di waktu isya, maghrib dan isya, dia jamak takhir boleh. Karena dia nggak mungkin, gimana antum sholat maghrib di busway, lagi penuh, desek-desekan, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, saya sudah nih gitu. Gimana? Nggak bisa, nggak memungkinkan. Nggak memungkinkan. Ya begitu. Tapi ini kondisional, bukan ikhtiar dan pilihan dia. Beda dengan yang mantenan tadi yang merupakan pilihan. Begitu, Pak. Makasih Pak Ustaz. Sama-sama, Pak. Ya, kita cukup aja, Pak. Ini makin deket zuhur, asar, maghrib, isya loh. Ada satu titipan pertanyaan gimana, Ustaz? Iya, boleh. Boleh. Ya. Oke. Apakah hukum bersentuhan kulit, salaman atau gandengan dengan istri setelah wudhu, apakah batal, Ustaz? Enggak batal. Rasulullah SAW setelah wudhu pernah mencium Aisyah, kemudian ke masjid dan sholat. Udah, itu cukup sebagai dalil. Jangan apa yang mungkin sebagian orang itu mendalihkan ini adalah mazhab Syafi'i, bahwasanya kalau nyentuh istri batal. Ya akhi, dalam mazhab Syafi'i itu yang dianggap batal menyentuh yang bukan mahram. Istri saya kan bukan mahram. Subhanallah, istri bukan mahram. Berarti selama ini Anda nikah sama dia tuh apa statusnya gitu kan? Ini bukan mahram lagi, istri itu kekasih gitu loh. Jadi nggak apa-apa sentuh. Rasulullah aja menyentuh, bukan menyentuh doang, mencium Aisyah radhiyallahu anha. Nah gitu. Itu saya pernah loh sampai ngomong ada di daerah di Jasa Patra sana, di masjidnya itu. Ada seorang jemaah, dia itu, saya tuh Ustaz, saya pakai mazhab Syafi'i, istri saya pakai mazhab Hanbali gitu, atau mazhab lain. Masya Allah nih, hebat banget ini jemaah ini. Tapi ini bapak ini salah paham gitu loh. Jadi saya tuh kalau habis wudhu saya nggak mau nyentuh istri saya. Kata istri saya, nggak apa-apa Pak, nggak batal gitu kata. Asal nggak pakai syahwat nggak apa-apa gitu. Nggak, saya tetap berpegang teguh pada mazhab Syafi'i kata bapak itu. Anda jelasin Pak, maafan ya. Ini di jemaah lainnya setelah kajian, jemaah lain juga bilang, nih saya jelasin Pak, mazhab Syafi'i itu bukan kayak gitu metodenya, konsepnya nggak gitu. Ya, jangan dinisbatkan ke mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat memang, tapi nggak ada pendapat Anda itu sesuai dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu yang masyhur yaitu yang menyentuh non mahram, dan itu pun kulit dengan kulit, skin to skin gitu. Menyentuh non mahram itu seperti itu Pak. Jadi kalau misalnya menyentuh istri itu nggak masalah Pak. Ya, itu udah dijelasin gitu dengan dalilnya. Anda jelasin kayak gitu. Dia tetap cerita, iya Ustaz, bener Ustaz, saya itu sampai benar-benar nggak mau saya nyentuh istri saya kalau habis wudhu, tapi saya mazhab Syafi'i. Terus barusan saya jelasin tuh kayak nggak didengerin sama beliau ini. Ya udahlah, terserah bapak. Itu sampai jemaah lain, istri bapak yang benar Pak, gitu kata yang istri bapak tuh benar, kan dalilnya udah sebutin tadi, mau mazhab mana kek, yang penting kan dalilnya tadi kan udah jelas, Rasulullah mencium Aisyah. Iya memang begitu, tapi tetap saya kekeh Pak Ustadz, saya kekeh karena mazhab Syafi'i itu seperti itu. Ya udah saya ikutin aja kan, daripada saya ikut ulama-ulama yang nggak jelas. Mendingan pengen anak habis itu doa kafaratul majlis habis itu kayaknya.
Kayak nggak ada faedahnya ngejelasin ke bapak ini gitu kan. Jadi nggak apa-apa itu. Bergandengan tangan nggak apa-apa. Menciumnya nggak apa-apa asal apa? Tidak sampai terumbar syahwat. Kalau sampai terumbar syahwat maka itu potensi batal wudunya. Begitu potensi batal wudunya. Anda nggak memastikan tapi potensi batal wudunya. Ya begitu untuk pertanyaan titipan. Jazakumullah khair jaza atas kalian bapak-bapak sekalian, moga bermanfaat insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.